Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman Tuhan. Sekarang saya dicari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin, 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 dan amin. Dipersilakan duduk saudaraku. Haleluya kita semua. Salam kemenangan iman. Apa kabarnya semua? Ya, kita bersyukur buat Yesus yang baik, yang selalu memimpin hidup kita, ya bahkan menolong hidup kita, bahkan selalu mengajari kita, karena ada arahan ya dari surga. Ya, jadi saudaraku, suara gembala yang agung itu yang terutama harus kita dengarkan dalam hidup kita. Maka pastilah hidup saudara akan dituntun, dibawa ke padang rumput yang hijau, sehingga domba itu makan dengan kenyang, dia menjadi sehat, dia menjadi bertumbuh, dia menjadi produktif, dan dia menghasilkan sesuatu. Yang percaya katakan amin. Tapi karena ada gembala yang agung, ada gembala juga saudaraku di dunia ini, ya, yang Tuhan pakai untuk menuntun kita, yang olehnya kita mendapatkan arahan, yang olehnya kita mendapatkan tuntunan, ya, yang olehnya kita mendapatkan pengembalaan, ya, yang mengerti katakan amin. Jadi kita harus ya dengar-dengaran, ya, dengan suara Tuhan, ya, dengan suara Roh Kudus, dengan suara firman. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri, ya, yang mengerti katakan amin. Ya, haleluya. Jadi, saudara dikasih oleh Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita adalah Dia memberikan kita, saudaraku, berkat yang Dia mau menggandakan berkat. Amin. Dia mau menggandakan keberhasilan. Yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Jadi apa yang ada pada kita saat ini, syukuri. Katakan saya mau bersyukur. Nah, jangan jadi ininya pekerjaanku, ininya berkatku, jangan. Ya, haleluya. Karena itu perlu bagi kita supaya nanti kita akan lihat buktinya. Ya, dari apa yang kita telah terima selama ini dan kemudian dengan apa yang akan Tuhan buat bagi kita. Ya, karena perlu ada perbandingannya. Sehingga disitulah kita sadar nanti, oh rupanya berkatku sudah digandakan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, oh rupanya berkatku sudah ditambahkan oleh Tuhan. Oh aku sudah makin merasakan tubuhku ini bertambah-tambah kuat. Loh kok gak ada amin ya? Haleluya. Di situ kita menyadari. Ya, sehingga walaupun nanti usia kita bertambah, ya, tapi biarlah muka saudara tidak cepat-cepat keribut. Amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah mata kita tidak rabun. Katakan mata saya tidak rabun. Saya tidak pikun. Katakan lagi. Iya, tidak pikun. Bagaimana supaya ada rahasianya? Ya, saudara mau dengar rahasianya? Bagaimana supaya tidak pikun? Loh, kok gak ada yang rindu saudara, ya? Atau saudara mau pikun? Lupa dia udah makan, ya? Lupa dia udah makan obat, maka 10 kali dia makan obatnya, matilah saudaraku. Ya, haleluya. Ya, bagaimana supaya jangan pikun? Dengarkan sukacita firman Tuhan. Baca Alkitab saudara. Ya, itu kuncinya supaya otak kita ini tetap berfungsi dengan baik. Ya, karena saudaraku kalau otak ini tidak dilatih, maka dia cepat pikun, fasik dia, vakum. Ya, makanya kita ini ya disuruh untuk menjadi gaya hidup kita itu adalah membaca firman Tuhan setiap hari. Tiada hari tanpa firman. Ya, maka semakin tua dan saudara, tidak masalah semakin tua. Ya, semakin tua saudara, semakin banyak tahu ayat-ayat firman Tuhan. Itu dia yang luar biasa. Sehingga nanti umurmu sudah 70,
umurmu sudah 80, engkau menasihati anakmu, engkau menasihati cucumu kalau ada kesempatan kumpul, misalnya tahun baru, maka yang keluar adalah semuanya adalah firman Tuhan. Firman demi firman. Amin. Iya, dari kejadian sampai pengangkatan engkau bisa jelaskan, jabarkan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Dan itulah warisan yang utama yang harus kau tinggalkan bagi anak-anak. Bukan terutama harta dunia ini, itu tidak salah. Memang kita harus tinggalkan juga. Ya, sebagai orang tua yang baik kata firman Tuhan, ada meninggalkan warisan. Itu orang tua yang baik. Kalau bisa 3 anakmu, 3 kasih rumahnya. Ya, haleluya. 10 hektar 1 orang sawit. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, kau beli 2. Ya, tapi orang tua yang baik, saya baca di Amsal, meninggalkan warisan. Ya, tapi itu nomor sekian. Yang terutama apa yang saya katakan tadi, mewariskan damai dengan anakku ya, damai karena firman Tuhan berkata, Yesus raja damai. Ya, kalau nanti Bapak udah mati, jangan ada kalian berkelahi. Jangan kalian gontok-gontokan. Kau Ruben, misalnya si Ruben nama saudara yang paling besar. Ya, kau harus baik-baik sama adikku ini. Ya, kau harus sanggup mengacu mereka, sabar. Ya, kau perhatikan mereka. Ya, menggantikan tanggung jawab Bapak misalnya. Ya, jadi saudaraku, yang ada yang diberikan firman Tuhan, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Dan itu sifatnya adalah kekal. Ya, saudara. Dan itu saudaraku adalah punya kuasa. Katakan punya kuasa. Katakan firman Tuhan punya kuasa. Firman Tuhan berkuasa. Berkuasa. Ya, haleluya. Jadi jangan cerita-cerita yang nggak apa. Ya, nggak tahu arahnya kemana. Ya, yang tahu firman Tuhan jelas. Ya, dan itu yang membawa perubahan, itu membawa persatuan, itu membawa kesatuan, itu yang membawa kasih persaudaraan. Makanya Mazmur 133 mengatakan, sungguh alangkah indahnya jikalau saudara-saudara seiman duduk diam dengan rukun. Yang mau rukun katakan amin. Untuk apa rukun? Sebab dikatakan sebab kesanalah. Jadi Tuhan sedang lihat ini, siapa yang rukun, siapa rumah tangga yang rukun. Siapa yang rumah tangga bisa dia satu visi, ya satu tujuan, dia mengerti perkara rohani dan bisa berdua bergandengan tangan. Ya, Tuhan sedang lihat-lihat. Dan kesanalah dikatakan Tuhan memerintahkan. Ya, orang-orang tersebut saudaraku dikejar oleh berkat. Berkat yang datang mengejar saudara. Yang percaya katakan amin. Usahakan. Makanya damai-damai aja. Bilang aja sama suami itu, ya udahlah istriku, damai-damai aja lah kita. Ya, damai-damai aja lah ya. Tidak usah kita gontok-gontokan. Ya, saudara miliki satu perjanjian, damailah kita. Ya, maka saudara mendapatkan berkat. Katakan saya mendapatkan berkat. Karena itu firman Tuhan. Ya, jadi Tuhan merancangkan kepada kita pergandaan berkat. Amin. Haleluya. Saudara, jadi kita bersyukur buat Tuhan kita. Ya, yang mau menggandakan berkatnya bagi kita. Ya, sampai seraku berkelebihan dikatakan 12 bakul, 12 bulan, berarti setiap bulan akan ada berkat bagimu. Akan ada uang bagimu. Ya, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Bayar kreditmu, bayar kemeng, bayar ini, pasti akan ada. Yang percaya katakan amin. 12 bulan, 12 bakul. Ya, maka di tiap bulan itu perlu kita belajar untuk percaya. Ya, saya harus percaya. Kalau saya nggak percaya, ya meleset. Ya, jadi harus percaya. Aku percaya Tuhan. Haleluya saudaraku. Oke, dalam Markus 6.
Markus ya, yuk. 41, 44, 44, ayat 41. Markus 6 ayat 41 sampai 44. Ya. Kalau saudara percaya sukacita berkat-berkat ini, marilah kita baca dengan semangat, ya, dengan iman. 41 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan satu ayat. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu adalah 5.000 orang lagi. Haleluya! Ada banyak rahasia di sini, ada banyak nilai-nilai, ada banyak poin, ada banyak catatan yang perlu kita garis bawahi, yang daripadanya kita boleh belajar sehingga di dalam hidup kita juga bisa terjadi berkat bergandaan. Yang percaya katakan amin. Yang pertama sekali kita melihat di sini, 5 roti dan 2 ikan itu adalah diberikan oleh seorang anak kecil. Ya. Dari cerita ini kita tahu, saudaraku, dari yang tidak diperhitungkan. Karena dikatakan perempuan anak-anak tidak dihitung, artinya tidak diperhitungkan. Tetapi dari yang tidak diperhitungkan itu justru Tuhan pakai untuk menjadikan, untuk membawakan berkat bergandaan. Ya, yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, mungkin kita berkata, kita balik, aku ini enggak ada apa-apanya, aku ini enggak diperhitungkan. Makanya Tuhan membawakan kepada saudara berkat bergandaan, supaya yang tadinya engkau tidak diperhitungkan, maka akhirnya engkau akan diperhitungkan. Ya. Amin. Haleluya. Ketika berkat bergandaan itu datang, engkau lewat, udah datang dia. Ya. Orang bertuju matanya kepada saudara. Ya, seorang anak kecil. Biasanya anak kecil itu, ya seperti anak turus ini. Ya, kalau saya lihat kadang-kadang mereka bertengkar. Kenapa? Karena anak kecil. Ya, nggak mau saudara diserahkan makanannya sama misalnya si abangnya. Ya, berat sekali dia. Itulah anak-anak. Tapi kita melihat di sini, saudaraku, anak kecil ini, dialah yang punya 5 roti dan 2 ikan. Ya, maka tidak berat hatinya. Ya, tidak susah bagi dia. Walaupun dia anak-anak, biasa anak-anak itu payah sekali, saudaraku, bahkan oleh kata permen sekali bisa merantam. Tapi dengan saudaraku sukacita dia menyerahkan apa yang ada pada dia kepada Yesus. Ya, maka saudaraku ketika diserahkan dengan rela, maka terjadilah mujizat berganda itu. Yang percaya katakan apa yang ada pada kita, jangan berat. Hidup kita ini jangan terpaksa engkau mengikut Tuhan, jangan terpaksa engkau ada di sini. Ya, tapi biarlah kita mengerti memang hidupku adalah untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada merasa sayang, sayang kali, gak bisa lagi nanti orang ini. Enak kali dia, berpucuk-pucuk. Tidak ada merasa rugi. Yang sukacita katakan amin. Haleluya. Tidak ada merasa sedih, tidak ada yang muka kurang. Bahkan justru kita berbangga hati. Yang bangga katakan amin. Banggalah. Ya. Jangan ada merasa lagi terkucilkan. Kalaupun ada merasa terkucilkan, Tuhan akan buat bagimu berkat pergandaan supaya engkau tidak dikucilkan lagi, tapi justru engkau disanjung, engkau dihormati, saudaraku, engkau dikasihi, engkau dinantikan, kedatanganmu ditunggu-tunggu. Yang mengerti katakan amin. Yang dulunya kau ditolak, akhirnya kau dinanti. Di mana? Di telepon. Di mana kalian?
Takut dia saudara nggak datang mengunjungi dia, mengunjungi orang tua, mengunjungi ke kampung. Ya, haleluya. Dia nanti. Ya, karena apa? Karena dilihatnya dua mumanjur, ya, dua musakti. Ya, yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena memang begitulah kata firman Tuhan. Apa yang kau berkati akan kuberkati, kata Tuhan. Apakah dahsyat itu surat? Ya, haleluya. Kalau kita berkata kampung ini diberkati, gereja ini diberkati, maka gereja ini pun diberkati. Ujung sepinggan ini pun diberkati. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada lagi gangguan-gangguan. Ya, haleluya. Ada damai. Ya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan buat sesuatu. Ya, yang mengerti katakan amin. Dunia akan melihat, sekeliling akan melihat, saudaraku. Ya, tapi kenapa bisa? Karena engkau tetap mengarahkan hatimu, engkau tetap mengarahkan matamu tertuju kepada Tuhan. Tidak ada mengasihi diri sendiri, yang adalah mengasihi Tuhan, bahkan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tidak ada berkata, kasihannya dulu, kasihannya diriku ini, beginilah nasib hamba ini Tuhan. Nggak ada itu. Ya. Kalaupun ada masih orang mengejek karena dia belum mengerti. Ya, haleluya. Haleluya, karena matanya belum terbuka. Ya. Saudara, dia pikir yang kita perbuat itu menghabiskan waktu, menghabiskan energi. Tidak, saudaraku. Tapi memang inilah jalannya. Lebih dalam kita akan belajar hari ini firman DNA-nya Tuhan. Caranya Tuhan adalah memang kita harus masuk kepada penderitaan sebelum kita mengalami kemuliaan. Jadi kalau orang-orang yang datang ke sini udah jelas kalau orang yang rendah hati. Ya, haleluya. Karena rendah hatilah kita mau melakukan dengan cara Tuhan. Ya, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Memang begitulah caranya. Jadi kalau orang yang belum mau mengalami penderitaan, yang belum mau mengalami kesusahan, belum mau mengalami ejekan, tidak bisa mengalami kemuliaan. Seperti Yesus diludahi, ya, ditolak, diberikan saksi dusta, bahkan mereka berkata salibkan dia. Dia tak tahu dia Tuhan, ya. Saudara, nggak tahu dia, saudaraku, dialah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tapi berani mereka berkata, ditamparnya. Coba, kau bilang kau juru siapa nampar kau? Bukankah bisa Yesus mengangkat tangannya, saudaraku, dan memanggil malaikat? Ya. Tapi Alkitab mengatakan seperti lembu yang dibawa ke pemotongan. Demikianlah Yesus tidak membuka mulutnya. Ya, haleluya, haleluya. Itulah jalan-jalan kemuliaan saudaraku dalam hidup kita. Kita harus sanggup, kita harus siap, kita harus mau menerima jalan itu. Nah, sehingga pada akhirnya seperti yang kita akan baca di Filipi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Haleluya. Makanya sebelum Tuhan berikan engkau berkat pergandaan, dia proses hatimu. Supaya jangan gampang-gampang sakit hati, yang mengerti katakan amin. Tapi ada keluasan hati di dalam dan apa-apa. Bukan kita ambil buku agenda. Tandai kau ya. Tunggu. Ya, catat. Tunggu nanti pembalasanku. Kalau aku sudah mendapatkan berkat pergandaan, gak ada itu saudaraku. Tuhan berikan engkau berkat pergandaan bukan untuk balas dendam, tapi Tuhan berikan engkau berkat pergandaan supaya ada kesaksianmu. Amin. Bisa aku itu bangun rumahku karena Tuhan itu. Ya, gak berani saudara menyatakan karena kehebatan, enggak. Gak berani saudara menyatakan karena uangmu sudah banyak, no. Tapi itu karena kebaikan Tuhan. Selalu sedikit-sedikit saudara arahkan pembicaraanmu kepada Tuhan. Kemuliaan itu selalu saudara berikan kepada Tuhan. Yang percaya katakan.
Itulah yang sedang Tuhan proses. Ya. Seperti penjahit. Ya. Sebelum dia menjahit, dia bikin pola. Gunting-gunting yang dicetaknya di koran, dia nggak dibulu, lintang. Ya, ada lingkukannya, ada miringannya, ada apanya surat. Begitulah Tuhan sedang membuat pola. Gambarnya. Ya. Kenapa harus dengan pola itu supaya pas di badanmu? Gak kesempitan, gak kelonggaran, gak tangannya sampai ke sini. Iya kan, coba jesain sampai ke sini surat. Wah, surat pun ketawa-ketawa terus ya kan? Ya mana ya Pak Pendeta lucu kali. Pikiranku gak kekiriman lagi melihat tangan saya, baju saya yang kedodoran itu surat. Cubit-cubitan lah kau kiri kanan. Ditanya PKS di Rawo, aku udah gak tahu firmannya surat. Makanya diukur. Ya, ada polanya. Jadi firman itu bagaikan pola. Kesinilah nanti Tuhan mau membawa kita. Ya, itulah bagaikan polanya, saudara. Itulah cetakannya. Ya, kita semua menuju ke sana. Apa dikatakan? Jeremia 29 ayat 11, masa depan yang baik. Apa dikatakan? Ulangan 28 ayat 13, menjadi naik tidak menjadi turun, menjadi kepala tidak menjadi ekor, menuju ke sana. Tapi Tuhan sedang masih membuat polanya. Nah, ditulis-tulis, dibikin dulu jarum pentul, bukan langsung dijahit. Gak ada gunanya kertas koran itu dijahit. Ya, tapi dibikin jarumnya. Ya. Haleluya. Begitulah kita di sekarang. Ya, makanya bahasa saya itu mengalir aja. Ya, kalaupun masih dari sehari ke sehari, oh terima kasih Tuhan. Aduh, dapat juga uang beri ini. Oh terima kasih. Walaupun masih begitu, tapi bersyukur aja. Ya, haleluya, haleluya. Sampai harus tegang dulu, tegang. Ya, sampai harus orang-orang apapun, oh makin besar dia berteriak, Yesus. Karena kalau nggak teriak nanti nggak turun dari surga itu begitu. Suara kencangkan duanya. Ya, kalau perlu tambahkanlah 10 menit lagi supaya ya makin dahsyat. Ya langsung makin jelas nanti jawabannya. Ya. Saudara tahankan, sebenarnya udah lapar, udah tambahkan lagi 2 menit, oh lagi. Ya, gak mau cepat-cepat suratku dari ruangan 2 itu. Ya, amin. Haleluya. Saudara, jadi kalau Tuhan bilang berkelimpahan, pasti berkelimpahan nanti kita semua. Tapi masih proses sedang menuju ke sana. Ini bukan muluk-muluk. Ya. Bagi yang mempercayainya itu akan jadi. Tapi dikatakan akan ada juga orang yang menimbang. Alkitab mengatakan pemberitaan tentang salib itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita akan diselamatkan, pemberitaan tentang salib, pertobatan adalah satu kekuatan bagi kita. Amin. Ketika kita bertobatlah, langsung amin. Setuju kita. Memang harus berobat, memang harus bertobat. Memang harus rendah hati, memang harus mengasihi, memang harus mengampuni, ya, memang harus melayani. Yang percaya katakan amin. Kekuatan bagi mereka akan selamat. Ya, jadi anak kecil itu sebenarnya adalah susah untuk membagi apa yang ada pada dia. Ya, tapi hari itu yang tidak diperhitungkan ini karena tidak dihitung. Ya, perempuan dan anak-anak nggak masuk hitungan. Ya, tapi justru itulah yang menjadi pahlawan. Saudara nggak diperhitungkan nanti di kampungmu, tapi pada akhirnya engkau jadi pahlawan di situ. Yang percaya katakan amin. Ya, karena doamu, ya maka daerah tersebut tidak jadi seperti Sodom dan Gomora. Ya, tapi daerah itu menjadi bersinar, menjadi penuh kemuliaan. Ya, bahkan bisa di situ berdiri gereja yang percaya katakan amin. Ya, siapa sangka di sini bisa berdiri gereja yang percaya katakan amin. Haleluya.
Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan, saudara. Karena doa, ya, karena Roh Kudus, ya, dan saya rindu saudara gereja ini bertambah besar. Yang sukacita katakan lebih tinggi lagi, ya, lebih lebar lagi, ya. Karena kalau Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik, Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Itulah juga berkat bergandaan. Berkat bergandaan juga dimulai dengan Tuhan mempersiapkan saudara. Amin. Tuhan mempersiapkan saudara yang ada di sini. Ya. Saudara adalah bejana-bejana yang luar biasa. Bejana-bejana yang mau diproses oleh Tuhan, saudara. Ya. Sehingga kita semua, firman Tuhan mengatakan, ya perlu keberanian. Tapi Bapak Gembala Pusat berkata, jangan hanya sekedar berani, tapi sopan. Amin. Melayani orang harus sopan, walaupun ada kuasa. Betul, betul. Kita senggahi orang, ya, kita paksa dia, kita pukuli dia dengan firman, kita takut-takuti dia. Orang nggak selamat karena takut-takuti, ya. Tapi kita belajar melayani dengan kasih Tuhan, ya. Berani dan sopan, berani. Kalau nanti saya suruh tolong kunjungi si anu, ya, misalnya lah Ibu Munte dari apa, baru pulang dari operasi dari Venus, operasi tumor. Saya memang udah pergi, ya, saya udah berdoa, udah tumpang tangan. Tapi kalau misalnya lah saya lah, saudara lah saya suruh, ya, yuk gantian kita yuk, ya. Misalnya saya sebut nama lah, Sosial, ya, misalnya Mak Natal dan Mak Sinta, keluarga Pak Gulu, gantian, ya, Mbak Joshua dan Mak Han misalnya. Nah, apakah saudara ketakutan? Apakah saudara gemetaran? Nah, jadi berkat pergandaan dimulai dari situ. Saudara berani melangkah, karena ada Roh Kudus pada saudara, tapi saudara berani, tapi saudara sopan, ya. Haleluya. Jangan mentang-mentang kita tahu firman. Jangan mentang-mentang kita ada kuasa Roh Kudus. Ya. Saudara, kita juga harus bisa bicara dengan lemah lembut. Ya, bukan menghakimi. Itu kan hidup pula. Ya, udah menerima mujizat, tidak sungguh-sungguh. Ya. Nanti dalam udah cepat dalam dia pikir katanya, ya. Bahkan kita harus sabar mendengarkan dia berbicara. Amin. Saya sabar. Dia curhat anak-anaknya, bagaimana anaknya, mengeluh dia tentang anaknya, tentang ini dan itu segala. Ya kita harus bisa menjadi pendengar yang beriman. Ya, haleluya, haleluya. Ya, lalu mulai kita jawab dengan firman Tuhan. Ya, untuk apa? Menguatkan hatinya. Coba kalau orang berhadapan dengan yang namanya tumor, ya, sudah 90 juta selesai. Ya, Katolik kiranya tidak ada kita yang mengalami seperti itu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Makanya hidup ini harus sukacita, jangan mau stres. Walaupun saudara banyak suatu masalah, anak lah saudaraku, suami lah saudaraku, enggak usah dibawa kepada pikiran itu saudaraku. Tuhan berkata jangan itu engkau pikirkan, jangan itu engkau renungkan siang dan malam, tetapi justru sampai 8 renungkanlah firman-Ku siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yang mau hati-hati katakan amin. Itulah yang boleh lakukan. Jangan orang-orang yang menyakiti hatimu. Jangan. Ya. Haleluya. Haleluya. Itu boleh Tuhan izinkan supaya Tuhan membentuk engkau, kesabaranmu, kerendahan hatimu, hati hambamu. Dan semuanya itu balik-balik lagi kita kembalikan kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Yesus. Dia ditampar, dia diludahi. Saya kadang-kadang
membandingkan itu dan saya renung, saya Yesus saja diludahi, aku belum ada diludahi. Ya, Yesus ditampar, aku sampai hari ini belum ada orang berani nampar aku. Ya, nggak ada. Dulu Pak Purwo saya bilang, Siki aja apa aja sama bapak, ya saya tangkap katanya. Siki aja kena. Nah, waktu dulu di kawan-kawan, mereka sekol-kol menyerang saya. Ya, Siki aja Pak, tangkap katanya. Memang nggak ada. Ya, komentar-komentar banyak lah. Ya, ini dan itu banyak lah. Tapi nggak ada. Ya, tapi Yesus, wah, ditampar, ditunjuk saudara. Ya, dicabuk, diludahi. Tas oleh Tuhan dengan segala kesaksian palsu, saudaraku. Ya, semua ditujukan kepada Dia. Gak ada yang membela Dia. Bahkan yang tadinya berkata Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Yesus. Mulut yang sama memuji Dia, mulut yang sama mengatakan salibkan Dia harus mati, Dia tidak layak hidup. Ya, saudara. Tapi seperti seekor lembu yang dibawa ke pembantaian, Dia menutup mulutnya, Dia tidak mau membuka. Ya, kalau Dia membuka mulutnya, surga akan bergerak. Itu sebab Dia berkata kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Apa kau kira aku tidak sanggup memanggil 12 malaikat, legion malaikat dari surga? Ya, sarungkan. Karena orang pakai pedang akan dimakan pedang. Sarungkan, cepat-cepat sarungkan. Nah. Ya, haleluya, haleluya. Mengalir aja saudara, apa yang kita alami. Ya, kenapa saudaraku? Karena Tuhan mau membawa kepada kita berkat pergandaan. Ya, yang luar biasa, karena pergandaan itu saudaraku dahsyat. Ya, hasilnya saudaraku dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan sedang mempatron kita. Tuhan sedang membentuk kita pada saat ini seperti yang dikehendakinya, karakter yang dikehendakinya. Karena Dia mau, itulah yang ada pada kita. Yang mengerti katakan amin. Sama seperti Tuhan, Dia berkata lewat Musa, ya, ketika kau nanti sampai di tanah Kanaan, ingatlah akan Tuhan Allah. Jangan engkau berpaling, jangan engkau tinggi hati, jangan engkau berbalik kepada patung-patung yang ada di situ, tapi engkau harus tetap menyembah kepada Tuhan Allahmu yang hidup. Amin. Itulah yang Tuhan persiapkan. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kenapa kita masih diproses? Kenapa masih patronnya? Masih kertas-kertas yang dipotong-potong dan dijalan pentol, saudara. Ya. Karena Tuhan sedang menjahit hati kita. Hati saya juga bukan hanya hatimu. Amin. Saya juga perlu. Ya, dijahitnya. Ya. Dipentolnya. Ya, haleluya, haleluya. Sehingga ketika nanti udah siap kebayanya, saudara pakailah di Natal 2022. Waduh, siapa itu? Tak kenal lagi tadi katanya. Senting kali dia katanya. Saudara, penting kali bapak itu. Ya, rupanya Pak Naomi, amin. Pak Naomi sama Pak Naomi. Pakai kebaya dan jas. Karena mereka penerima tamu. Ya, KKR Natal GKI Mandogi 2022. Ya, yang percaya katakan amin. Jahitannya pas. Ya, begitulah Tuhan. Amin. Dia sedang menjahit masa depan. Dia sedang menjahit pekerjaanmu. Dia sedang menjahit jodohmu. Yang percaya katakan amin. Kuncinya, saudara mau tahu rahasianya? Semakin dekat kepada Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Dilihatnya nanti di mukamu. Si Natal, si Naomi, si apa?
si Saputra misalnya. Datanglah selamat dari sini, rupanya dia pegawai BRI, saudara. Enggak masalah sama ibu. Dilihatnya kemuliaan Tuhan. Enggak dipikirkan dari ini dan itu. Langsung datang dia sama saya, udahlah Pak, ya. Langsung bikinlah tanggalnya. Tanggal apa ini sekarang? Nah, ya. Haleluya. Ada kemuliaan Tuhan. Itu dulu, saudara. Ya. Itu yang menarik orang. Ya, haleluya, haleluya. Tanpa kemuliaan Tuhan, enggak ada yang datang. Ya, saudara. Tapi dengan kemuliaan Tuhan, ya, bagaimana sebagai kemuliaan Tuhan? Semakin dekat kepada Tuhan. Ya, nggak usah pakai pikiranmu, nggak usah pakai logikamu. Bukan soal hebatnya kau di media sosial, nggak ada itu, saudara. Ya, amin. Tapi kalau kau banyak berdoa, amin. Kau doakan jiwa-jiwa, bahkan yang kau rindu untuk dipakai Tuhan, dan kau rindu membawa jiwa-jiwa. Oh, itulah yang membuat kau semakin luar biasa, menjadi istimewa. Katakan saya istimewa. Itu buruk istimewa. Kalau soal ganteng banyak di luar sana. Kalau soal cantiknya, ya. Yang laki-laki pun banyak yang cantik. Percaya ke saudara? Iya. Dia jadi bencong. Ya, karena saya satu kopi dari Medan sama bencong. Aduh, sipakan dia dipikir dulu. Ya. Ngurusin urat pula mamanya. Tulang punya bapak tanya. Ya. Merokok aku yang tulang, ya udahlah merokok kau biar kau tebisium. Ya. Tapi satu perkara dia bilang begini, saudaraku. Tapi tulang, suatu waktu nanti maunya aku kembali kepada kodratku, kata Allah, syukurlah. Ya. Berarti kodratnya laki-laki, iya kan? Nah, laki-laki. Jadi dia harus cari perempuan. Ya, DNA-nya adalah laki-laki. Ya, haleluya, haleluya. Kalau sih cantik banyak laki-laki, cantik banyak di luar sana. Jadi apa yang membedakan? Ya, haleluya. Yang membedakan adalah engkau harus cinta Tuhan. Engkau harus cinta firman Tuhan. Itu nggak bisa dibeli, saudara. Itu barang yang langka. Ya, langka itu, saudara. Makanya barang yang langka itu biasanya mahal. Ya, haleluya. Jadi engkau adalah mahal. Katakan saya mahal. Kau nggak murah, kau mahal. Tapi kau ada firman di dalam hati. Ya. Haleluya. Ada firman. Pelajari firman, kuasai firman, hafal firman, renungkan firman Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada siswa, engkau akan berhasil. Bukan kekuatan dia sampai terang-terang. Bukan kekuatan dia bisa sanggup memimpin. Yang meneruskan kepemimpinan Musa 2 juta orang lah, ya, bisa dipimpinnya. Karena dia merenungkan firman. Sehingga ada kekuatan dari Tuhan menyembuhkan dia. Ada kasih karunia Tuhan bagi dia sehingga perkataannya didengarkan. Kalau ada firman di hatimu, hai ibu-ibu, ada firman di hatimu, hai bapak-bapak, maka perkataanmu akan didengarkan anakmu yang percaya. Katakan amin. Bukan karena kau takuti dia. Saya tak pernah bilang sama anakku ini seperti yang dibilang orang, nanti tampar nggak, pusat nggak. Ya, nggak mau saya bilang. Kalau orang di luar sana ya kan, bahkan bukan hanya di amal, udah disepak dulu baru dibilang itu sepak kok nanti. Udah disepak duluan memang. Ya, tapi kadang-kadang itu membuat anak itu makin keras kepala. Ya, haleluya, haleluya. Kita coba belajar saudaraku dengan kasih. Ya, dalam kasih itu pun bisa tegas, bukan berarti kasih itu dibawa do. Ya, tapi kasih itu tanpa emosi, kasih itu tanpa dendam, saudara. Ya, saudara, baca kembali Alkitab saudara 1 Korintus 13. Apa kata Tuhan tentang kasih? Itulah renungkan. Ya, kasih itu sabar. Memang bisalah kita nggak sabar, ya kan? Tapi belajar untuk sabar. Nah, sehingga nanti Tuhan yang bekerja dan memproses akan hati anakmu, kehidupan anakmu,
Ya. Sehingga ketika kau berkata-kata kepada dia, perkataanmu tidak sia-sia. Perkataanmu tidak asal bunyi. Tapi walaupun saat itu dia belum dengarkan, tapi Tuhan akan mengerjakannya di dalam kehidupannya. Seumur hidupnya dia akan ingat apa yang kau perkatakan. Yang mengerti katakan amin. Seumur hidup. Ya. Itulah dia. Ya. Jadi kembali kepada firman kita ini, berkat berganda. Ya, dari seorang anak kecil yang tidak diperhitungkan menjadi diperhitungkan. Ya. Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 22. 1-2 ya. Kita baca sama-sama. Yesaya 60 ayat 22, demikianlah firman Tuhan, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktu. Hal yang paling kecil, bukan yang kecil, yang paling kecil, yang paling hina, yang paling bodoh, yang paling miskin, mungkin kita lah itu. Tapi Tuhan berkata akan menjadi kaum yang besar. Yang rindu dia besar katakan amin. Yang rindu dia besar katakan haleluya. Dahsyat saudara, luar biasa. Yang paling lemah akan menjadi kaum yang kuat. Kenapa kuat? Karena Tuhan berikan kepada saudara berkat berganda. Kenapa kuat? Karena Tuhan memulihkan keadaan saudara. Amin. Haleluya. Saudara, terimalah ini, saudaraku. Katakan saya terima. Percayailah ini, saudaraku. Katakan saya percaya. Percaya. Kasih itu. Nah, sehingga dengan berkat pergandaan itu, pergandaan membuat kita, saudaraku, menjadi diperhitungkan oleh dunia. Saudara dimulai diperhitungkan. Anakmu bisa menembus perguruan tinggi negeri. Amin. Anakmu bisa lulus tes jadi polisi, jadi tentara, jadi TNI. Engkau menjadi diperhitungkan. Ya, karena ibu-ibunya maju suai. Kalau ini bapak-bapak udah bisa ini tinggal duduk aja di gede warung-warung. Nah, udah dia aja didengarkan omongannya. Nah, iya, desakan orang. Apapun dibilangnya percayanya orang, karena anaknya udah berhasil. Ya, haleluya. Nah, dibayari orang pun banyak kopinya. Sudahlah tulang aku lagi beres. Ya, segan orang. Lihat, itulah dia saudara berganda. Dan itulah yang sedang dibawakan Tuhan bagi saudara yang percaya, katakan amin. Haleluya. Ya. Itulah yang sedang dirancangkan Tuhan bagi saudara. Walaupun bukan itu keinginan kita supaya disegani, no. Ya. Bukan itu. Tapi justru ya, dengan pergandaan itu Tuhan mau kita memakai itu menjadi satu alat untuk kita bersaksi. Maka beranilah. Katakan saya berani. Kadang-kadang supaya berkata berani. Nanti kalau saya suruh, yuk gantian yuk. Saudara harus berani. Ya, berani tapi sopan. Berani tapi rendah hati. Ya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bukan menghakimi.
ini supaya engkau tidak dihakimi. Ya, justru kita harus bisa membangun walaupun dia udah menderita. Walaupun katakanlah dia mengalami itu karena dia tidak berdoa, tapi nggak usah saudara. Ya. Tapi bagaimana menyatakan kebenaran, menyatakan firman Tuhan, janji Tuhan, katakan janji Tuhan. Janji Tuhan. Ya. Saudara. Sehingga dia dapatkan iman, dapat pengharapan. Jadi berani. Ya, amin. Ibrani 4 mengatakan, penuh keberanian, menghampiri tahta Tuhan, melayani Tuhan, berani untuk menjalani kehidupan kita. Amin. Walaupun keadaan kita belum seperti orang, ekonomi kita, keuangan kita belum seperti orang, tetapi saudaraku, engkau sudah memiliki apa yang belum dia miliki, karena engkau memiliki Tuhan, engkau memiliki juru selamat, engkau memiliki sumber yang tidak terbatas di dalam hidupmu yang percaya, katakan. Bisakah kita melihat itu? Aku punya Yesus, aku punya sumber. Bisakah saudara mengerti Yesus itu adalah sumber di dalam kehidupanmu, sehingga kau tidak pernah mengeluh dan bersungut-sungut walaupun engkau masih kekurangan? Itu dia. Itulah dia bentukan. Kalau kau tidak bersungut-sungut walaupun masih kekurangan, maka Tuhan sedang membawa berkat berganda kepadamu. Amin. Tapi saudaraku, kadang-kadang terbalik. Ya, terbalik. Ya, ada istri gak sabaran, bersungut-sungut lagi dia sama suami. Sabar, kau biar sabar. Si sabar pun gak sabar lagi. Sabar ya Pak Moco. Dijak Tuhan nanti dua kita. Rajinlah kita KKS. Kau lah KKS. Sabar kau bilang. Ya. Kalau suami bilang sabar, syukurlah suamimu masih tahu bilang sabar. Iya kan? Coba kayak di TV-TV itu. Ya, suaminya nggak benar. Bahkan di wikinya istrinya melakukan hal yang nggak benar. Dijual istri. Itulah kata kasar. Itulah bodohnya, saudara. Mau istri jadi pelacur supaya dapatkan uang. Bahkan dia yang memasarkan lewat Abi. Nah, kan udah bodoh, saudara. Makanya kalau suamimu mengerti firman, bersyukurlah hai istri-istri. Program gua, amin. Amin. Itu dulu bersyukur. Walaupun dia belum seperti malaikat. Amin. Walaupun gajinya belum 10 juta tiap bulan. Amin. Masih cukup makan. Amin. Tapi senyum bilang, kau enak ya. Gak apa-apa lah, pengucap suamiku, kau udah capek lah. Ya, yakinlah setiap hari pasti ku bikin kopi yang enak. Saudara ya, mengalir aja dulu, bersyukur aja dulu. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Dan sudah belajar sama-sama memahami akan janji Tuhan yang luar biasa. Karena itulah persiapannya untuk mendapatkan berkat-berkat. Ya, karena tidak ada artinya kau nanti punya uang, tapi kau tidak mengerti bagaimana mengelola, bagaimana manajemen. Ya, bagaimana engkau memberi kepada Tuhan, gak ngerti, bingung. Bahkan banyak orang terkejut ketika dia diberkati melihat berkat. Ya, saudara, sayang. Ya, haleluya. Tapi ketika engkau diberkati, engkau tahu bagaimana untuk memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kau tidak lupakan Tuhan. Katakan saya tidak lupa. Ya, itulah dia persiapannya. Jadi Tuhan berkati yang paling kecil akan menjadi yang terbesar. Makanya nanti saudara akan anak-anak pula atau mungkinlah saudara juga tidak ada mustahil akan menduduki posisi-posisi. Ya di dunia ini yang percaya katakan amin. Akan ada asisten, akan ada jadi manajer saudaraku, akan ada jadi apa namanya ya, businessman. Ya. Akan ada yang punya perusahaan, yang percaya katakan amin. Menjadi besar. Amin.
Amin. Tapi saudaraku dimulai dengan mau dibentuk oleh Tuhan, mau diproses. Jangan sikit-sikit gerasa berusuk, ya, sikit-sikit marah mengeluh. Jangan saudaraku. Itu semua adalah dalam oleh pembentuk. Apapun katanya, ya, mengalir saudaraku, ya, kasih itu. Tuhan izinkan itu terjadi itu bagi ada sesuatu yang sedang dijahit Tuhan, ditambal Tuhan. Amin. Ada yang sedang diperbarui. Berarti ada bocor di sana sini di dalam hatimu. Ya. Haleluya. Karena Tuhan tidak mau memberkati engkau. Setelah kau diberkati, engkau berubah menjadi monster. Kau yang paling galak. Galakkan isi deh itu. Dulu waktu miskin rendah hati, ya. Sekarang suka marah-marah. Haleluya. Udah diberkati tetap lemah yang dulu. Ya, gak usah ditunjukkan berliannya. Di sini aja dipakai, amin. Nah, oke, pakailah sekali-sekali. Tapi bukan pakai emasmu kalau ada. Kalau belum ada ya banyak berdoa, haleluya. Saudara ya. Tapi yang pasti janji Tuhan selalu mengatakan demikian. Ya. Kepada bangsa Israel dia berkata, saudara. Ya. 15 menit lagi. Ulangan Mazmur 103 dulu sebelum ulang. Mazmur 103. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 1 dan ayat 2. Kalau bisa tidak melupakan kebaikan Tuhan, pasti berkat perkenan itu datang, ya. Dapat semua? Oke, come on, kita baca 1 2 ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Haleluya. Daud mengatakan kepada dirinya, katakan kepada diri saya. Nah, kadang-kadang kalau ngomong sama orang kita gampang, ya. Nyuruh orang berubah kita gampang, nyuruh orang bertobat kita gampang. Tapi kita juga harus berkata kepada diri kita sendiri. Amin. Daud berkata kepada dirinya, dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Ya, dan terbukti saudaraku, Daud tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ketika dia sudah besar, ketika dia sudah diangkat Tuhan, maka impiannya adalah, cita-citanya adalah selain membangun istana, dia ingin rindu membangun bait Allah. Seberapa banyak pikiranmu untuk condong kepada bait Tuhan ini, kepada pekerjaan Tuhan. Oh, nanti kalau udah anakku PNS, akan kusuruh dia membantu pekerjaan Tuhan. Oh, hati siapa orang tua di sini yang begitu besar di dalam dirinya? Itulah yang membawa engkau kepada berkat bergandaan di dalam hidup. Yang percaya katakan amin. Ada di dalam pikiran kita. Ya, Daud tidak melupakan Tuhan. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu dia bukanlah serapa apa-apa. Dia tahu dia adalah kere. Dia tahu ada dia buangan. Tidak diperhitungkan. Karena ketika Samuel bertanya kepada Isai, di mana anak-anakmu? Coba panggil anakmu. Daud tidak diperhitungkan. Bahkan lupa pun bapaknya. Udah ini anak. Ada rupanya satu lagi. Lupa sudah. Ya, ada satu lagi. Tapi kecil dia, masih muda dia. Artinya nggak tahu apa-apa, nggak ada pengalaman. Ya, bukan prajurit. Ya, tidak pernah mengikuti pendidikan ilmu pemerintahan, tapi justru sudah Tuhan rancang untuk menjadi seorang pemimpin yang besar. Lihat saudara, nggak diperhitungkan. Nggak apa-apa kita nggak diperhitungkan. Nggak apa-apa kita disepelekan. Tetapi percayalah, ada pergandaan, ada rencana pergandaan Tuhan bagi saudara yang percaya, katakan amin. Ya.
Saudara, justru semakin kita nggak diperhitungkan, berarti mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara. Ya, amin. Karena Tuhan spesialisnya begitu. Ya, karena dijelaskan Tuhan berkata, apa yang tidak terpandang secara dunia, justru itulah yang akan dipilih Tuhan. Makanya kau tidak usah menunjukkan diri di kampung itu. Biarkan orang lain yang memilih, biarkan orang lain yang mengarahkan saudara. Amin. Gak usah kita angkat disini. Santai saja. Amin. Jadi kalau kita disepelekan, apa itu gereja apa itu? Oh, berarti Tuhan sedang mengarahkan. Ya, ibarat kamera shooting sedang di-shootingnya. Lagi diarahkan ke ujung si pinggang. Ya. Ke belakang klinik Sydney. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, ketika kita disepelekan, gak usah marah. Gak usah merenggut, saudaraku. Kenapa aku gak dipilih ya? Ya, kenapa aku gak dipuji ya? Kenapa aku gak disanjung? Gak usah. Ya, ada orang mengundang pesta, dilewatinya rumah Pak. Di sini tadi kan di ketornya rumah, ada apa dah? Ini loh pesta siapa? Tanggal sekian. Aturannya kan dari rumahnya ke rumah pulang. Tapi dilewatinya. Ya, sengaja dia, kurang ajar dia dikatanya, ya kan, rumah kurang ajar ini, nggak berada di ini. Siapa bilang nggak berada? Ya, kita ini berada, yang mengerti katakan amin. Jangan mau dibilang saudara tidak berada. Ya, kita tidak menolak adat, tapi kita menolak penyembahan berhalanya. Ya, yang mengerti katakan amin. Karena kita tidak mau ada berkat yang lain yang dipercayai saudaraku, ya selain daripada Yesus. Ya, nggak apa-apa dilewati rumahmu. Adakah saudara yang nangis? Telepon Pak Gembala, telepon. Pak, tolong Pak buatkan saya. Ada apa Bu? Dilewati gak diundang saya pesta. Aduh, rugi sekali saudara. Justru diundang pun kita berpikir ya kan, gimana ya bisa nyaku nanti ini? Ya, kalau kira-kira penting pilih kita. Kalau diundang, kenapa saudara pergi aja? Ya, haleluya. Nah, tapi gak usah semua pesta kau ikuti. Gak diundang pun kau datang. Enak kali kurasa di sini Pak. Enak kali orang itu yang menari-nari. Oh, aduh, sampai sekali Pak. Aduh, lah, suka kan saudara lama di situ. Ada yang salah dengan saudara. Ya, boleh datang. Habis makan salamkan. Ya, haleluya. Kasihlah sewajarnya lah. Jadi kasih 2.000. Ya, jangan 5.000 saudara. Ya, balik sini lah 20.000. Kalau ada uangmu 50.000. Ya, haleluya. Haleluya. Masalah itu. Jangan gara-gara itu kita bersedih hati. Gak masalah. Ya, tunggu pembalasan. Nanti anakku jadi polisi, biar kuwi dulu pesta besar. Gak undang kau nanti biar tahu Bang. Nanti anakku masuk akabri. Tanya masuk akabri, tembak boleh nanti ke si Yesus Utara ya. Aduh, jadi Tuhan. Banyak orang jadi takut dia masuk anak polisi. Enggak semuanya jadi tembak begitu sudah. Anakmu nanti kalau jadi polisi bisa jadi berkah. Yang percaya katakan amin. Makanya orang tua berdoa. Katakan saya mau berdoa. Usirkan segala roh pembunuh, usirkan segala roh pemaaf. Ya, usirkan segala roh pembunuh, roh pengacau. Ya dari kehidupan anak. Amin. Itu orang tua, itu majelis harus berdoa, bukan takut, ya tapi berdoa. Berdoa. Ya, karena itu taruhan nyawa di Papua itu. Ya, bagaimana mereka beringas. Ya, kasih oleh Tuhan. Karena memang dia mau merdeka. Jadi kalau mau merdeka, segala cara dilakukan. Ya. Haleluya. Nah itulah sedang dihadapi. Ya, oleh para tentara TNI Brimob yang dikirim.
Ya, itu nggak gampang mengubahkan itu dari hatinya. Jadi prinsip dia hanya merdeka atau mati. Nggak ada pilihan yang lain. Berani mati itu Popo itu, Pope. Ya, karena kalau nggak gitu, nggak berhasil tujuannya. Ya, maka lihat saudara, bergerila dia, makanya sulit. Serang, baru lari ke hutan. Ya, tembak, lari ke hutan. Orang sipil pun nggak apa-apa. Yang penting terjadi kekacauan. Jadi harus kita doakan, apalagi kalau ada anak jemaat kita supaya selalu dilindungi. Ya, kayak mengikuti berita. Kadang-kadang diindu katanya, sejujurnya juga diindu. Ya, markas angkatan laut pun dibom, marinir, bayangkan. Komandan posnya itu mati. Pelurunya yang menembak dibikinnya tulisan terang. Makanya tulisan terang. Pistol sudah mati dia sebenarnya. Makanya biar tahu dia pelurunya sudah terang. Lontar apa? Itulah dibikin membunuh komandan marinir itu. Ya. Makanya marah Jokowi. Ya. Haleluya. Nah, tapi kita harus berdoa karena bagaimanapun itu adalah saudara kita sebangsa dan setanah. Ya, makanya hari Kamis ini kita doa di sini. Yang mau berdoa katakan amin. Ya, untuk aja sampai ke Papua. Ya, masuk jam 7. Katakan kiri kananmu dulu masuk jam 7 ya. Kalau ada yang kamar asing, ada yang kayak apa cepat-cepat pulang dulu. Ya. Oh ini dosa pagi. Gak sempat makan, gak apa-apa lah. Karena siap udah jam 9. Dan siap jam 9 aja. Kami masuk jam 7. Diarahkan nanti dari gereja kita dari pusat. Ya. Haleluya. Ya, jadi tolonglah datang. Ya. Tolong. Kita belum pernah sekalipun mengikutinya. Ya, pernah lah dulu. Tapi karena masih dari HP ribut semua. Jadi ini udah ada layarnya. Ya, bisa nanti sama-sama kita semua dari SPR ya semuanya hadir. Katakan saya mau hadir. Kurang kuat. Saya mau hadir. Nah, inilah dia sebenarnya berkat pergantian. Ya, memang itulah dia saudara. Syaratnya. Itulah dia jalannya yang harus kau ikuti. Ya. Makanya kalau kita berbicara tentang proses pembentukan, ini bisa panjang, saudara. Kadang-kadang kita melihat orang yang berhasil, kadang-kadang kita melihat orang yang dipakai Tuhan, kadang-kadang kita melihat orang yang sudah diberkati Tuhan. Hanya itu yang kita lihat, tapi bagaimana prosesnya sampai dia menuju ke situ. Kalau kita tanya dia, saudaraku, dia mungkin berjibaku, dia mungkin merayap, saudaraku, dia mungkin babak belur, tapi dia sabar dalam hidupnya. Walaupun babak belur kau dihajar setan, udah bengkak-bengkak matamu, jangan menyerah. Amin. Ya ada yang kalian serius sedang dihajar setan, ya. Tapi saya mau sabar. Haleluya, haleluya. Ada kalanya begitu dalam hidup kita sampai merayap kita, nggak bisa lagi jalan. Kalau ada istilah orang katanya sudah ngesek dia ke kamar mandi. Mungkin begitulah kita, sudah nggak bisa lagi dengan sempurna untuk berdiri, untuk berjalan, untuk melangkah. Karena begitulah suatu masalah yang sedang kita lakukan. Tapi kalau saudara masih memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan, saudara akan membawa kebebasan, saudara akan membawa kelepasan, Tuhan akan membawa pemulihan di dalam kehidupan saudara yang percaya katakan. Rumah tangga yang berantakan bisa bersatu. Suamimu bukan hanya selamat, walaupun di sekarang ini mabuk yang mabuk, jadi PKS dia. Bahkan dia minta dia jadi kepala sidang, tapi harus jadi sekolah kita dulu lah, ya kan? Bukan jawab dia, si buli-buli. Ya saya senang hati aja kalau ada saudara menjadi hamba Tuhan. Amin. Tapi di si buli-buli dia belum gak jawab. Itulah testingnya. Ya, di Cina pendeta, nggak asal pendeta, harus yang diakui harus masuk penjara, pernah masuk penjara 5 tahun. Kalau pendeta belum pernah masuk penjara nggak diakui. Pendeta yang santai
Ya, harus tahan lapar, tahan terdampar, tahan ditampar. Nah, itu slogan kami ini. Tahan lapar, tahan terdampar, tahan ditampar. Tampar ke kiri, kasih lagi ke kanan. Kalau enggak, gereja nggak bisa berdiri. Nah, coba lagi ejek-ejek kita dari samping kiri, lalu kita membalas, jadilah perang. Nggak jadilah gereja. Maka harus ada hati yang mau mengampu. Oh, jangan ya Tuhan, orang kaya sikar, kaya sabi. Nggak usah berpikir membalas. Maka gereja berdiri. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya, jadi jangan melupakan tuh. Oh, udah lewat nih, ya. Masih banyak lagi. Ya sedikit lagi lah. Ya minta tolong saudara. Ulangan 8. Ulangan 8. Ayat 10. Ulangan 8 ayat 10 sampai 11 saja. Padahal dulu kau muda di tanah Mesir, kata Tuhan. Hanya 2 hal di sini kita lihat tadi. Jangan kau jadi tinggi. Berarti Tuhan nggak suka kalau kita tinggi. Amin. Yang pertama tadi jangan melupakan. Artinya jangan sampai engkau kalau boleh absen. Katakan saya tidak mau absen. Bahkan engkau tetap hadir tepat waktu. Amin. Hadir di KKS. Ya walaupun engkau anggota KKS, kau bawa makanan sekali-sekali. Wah. Kau telepon pemilik rumah. Pastor berapa ya? Kenapa? Udahlah. Pokoknya kau kenapa? Salah kan? Berarti saudara sedang merancangkan bikin kejutan saudara. Ya. Saudara, itu artinya karena dikatakan di sini tandanya kita tidak melupakan Tuhan yang dilihat dari pemberian kita. Ya, haleluya. Pemberian kita kepada Tuhan, pemberian kita kepada orang lain. Ya, tidak melupakan Tuhan. Saudara, tidak menjadi tinggi hati. Dipuji-puji orang pun kita, enggak mau kita sombong. Kan kalau dipuji orang kesempatan itu jadi sombong. Ya, tapi langsung cepat-cepat kita buang. Karena nanti udah sempat kita tinggi hati, maka Tuhan menjadi lawan kita. Ya, haleluya. Saya bahas seterusnya ini. Apa sanksinya kira-kira? Kalau melupakan Tuhan. Apa rupanya yang terjadi kalau jadi tinggi hati? Bukan apa yang ada pada kita dia memilih. Tapi dikatakan kamu bisa binasa. Geris, binasa. Jadi jangan pelihara tinggi hatimu itu, amin. Cepat-cepat apa rendah. Kalau perlu hari ini berlutut kau ketika menyebut. Ya, Daud berkata di hadiratmu segala keangkuhanku hilang. Tidak ada yang dipertahankan. Ya, tidak ada yang perlu kita pertahankan. Kalau kita rindu memang sampai pada rencana Tuhan, kalau kita rindu sampai ke surga, kalau kita rindu sampai kepada Yerusalem yang baru, saudaraku, menangislah kau di hadirat Tuhan untuk menghancurkan segala siakumu, segala kesombonganmu, segala ambisimu, segala membenarkan dirimu, saudaraku. Di hadirat Tuhan itu menjadi terang. Jadi kau akan mengerti dan sadar rupanya gak ada artinya. Aku gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Aku hanya debu. Aku hanya abu tanah. Karena aku berasal dari debu dan kembali kepada Dia. Gak ada kita berubah jadi batu. Semua jadi tanah. Ya, Daud berkata segala keangkuhan hilang. Walaupun dia raja, hilang. Maka dia mau tersungkur. Maka dia mau berlutut di hadirat Tuhan. Adakah saudara diberkati? Minggu depan kita sambung. Yang masih banyak ayatnya, mari kita bangkit berdiri. Kita sambung.